dan tidak ada halangan apapun. Tapi saya akan melompati ini juga. Termasuk warga sekitar sini pun juga tidak mengetahui bagian bawah juga. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Bukanlah saya buat-buat atau bukan saya rekayasa, bukan. Real. Wow, keren. Sini sepertinya banyak sekali fenomena-fenomena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di sebuah sungai yang menurut saya sungai ini penuh fenomena. Langsung saja saya akan melihat untuk mereview ke sela-sela di bagian sungai ini yang menurut saya perlu kita lihat bersama-sama, teman-teman ya. Banyak sekali lumutnya yang licin di sini. Jika kita melihat ke bagian dasar sini, ini juga kita perlu berhati-hati karena banyak sekali di sini sepertinya jenis ular yang berbisa juga. Tapi tidak masalah karena sepertinya tadi setelah saya lihat di sekitar sana juga, itu juga sepertinya aman-aman saja, tidak ada apa-apa. Dan semoga nantinya kita akan bisa melihat ke sana dengan lancar dan tidak ada halangan apapun. Tapi saya akan melompati ini dulu, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini termasuk lumayan unik juga ya. Karena kalau saya lihat, ini sepertinya antara bekas bangunan lama yang dicor. Bukan cor sih, tapi PC ya. Ya, bangunan lama yang bercampur dengan bebatuan yang sudah banyak sekali yang pecah-pecah ini. Ya, seperti itu misalnya. Itu bukan batu, teman-teman, kalau saya lihat. Itu adalah bekas bangunan yang dari bahan PC, campuran batu-batu kecil, pasir dan semen. Dan di sini termasuk aliran air yang lumayan deras karena habis hujan ini. Apalagi ini musim hujan di saat ini. Nah, bisa diperhatikan sekali lagi. Tadi awalnya ini saya kira padas. Oh benar, yang bagian sini ini padas, yang bagian sana itu PC. Tapi padasnya sangat padat sekali, teman-teman ya. Sehingga seperti batu. Terus bagian sini ini, yang ini memang bangunan. Ini dibangun dengan batu yang masih utuh, berarti ini
bangunan lama juga. Nah, biasanya kalau yang terbuat dari tumpukan batu yang masih utuh itu biasanya di era zaman penjajahan Belanda, begitu teman-teman. Ya, dan saya akan kembali lagi ke sana. Namun saya harus ekstra hati-hati. Selain saya beresiko dengan kamera HP saya, ini juga lumayan licin teman-teman. Untuk mereview ke bagian atasnya sana, karena di bagian atasnya sana itu sepertinya perlu kita saksikan bersama-sama. Dan ini saya harus mencari ancang-ancang, mencari kuda-kuda, dan berhati-hati untuk melompati sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau ini apa ya? Ini sepertinya padas ini. Iya, ini padas yang sangat keras sekali. Terus bagian-bagian sebelah sungai ini banyak sekali lubang-lubang yang belum saya ketahui. Termasuk warga sekitar sini pun juga tidak mengetahui lubang tersebut, karena tidak ada yang berani untuk masuk ke dalamnya. Banyak sekali misteri-misteri lubang di sini ya, penuh fenomena. Lubang-lubangnya banyak, penuh misteri karena belum diketahui pastinya itu lubang apa. Oke, saya akan naik untuk melihat yang bagian atasnya sana. Ini melewati kebun salak teman-teman ya. Ya, dan di sini nih bagian atas kali tadi. Ini bagian atasnya. Kalau di bagian atasnya ini tidak terkesan angker dan tidak terkesan banyak fenomenanya. Namun lebih terkesan pada sebuah keindahan di sini. Ya, saya akan melihatnya untuk lebih dekat lagi. Ternyata di sini ini bagian aliran airnya unik juga teman-teman. Tidak seperti pada sungai umumnya. Yang kita lihat pada umumnya sungai itu biasa saja, tapi ini agak seperti jalan turun gitu ya. Dan di atas ini apa ya? Oh, ini termasuk tumbuh-tumbuhan yang merayap di pohon. Pak, dituntun yang apa, Pak? Oh, nggih. Terus ini di bagian sini ini sungainya agak kecil. Oh iya, ini termasuk juga sungai kecil, bangunan lawas juga. Tapi saya mengatakan bangunan lawas dikarenakan apa? Itu ciri-cirinya ada tumpukan batu. Kalau zaman sekarang tidak mungkin dibuat batu yang hanya ditumpuk-tumpuk saja. Pastinya dipelengseng dengan semen seperti biasanya, tapi ini hanya bebatuan yang ditumpuk. Ini sampai ke sana. Ini juga bebatuan yang utuh semuanya yang ditumpuk di sini. Yang dari sana menuju ke sini untuk pengairan di sana.
Ini kalau masuk ke dalam sini, ini rimbun sekali pohon bambunya teman-teman ya. Biasanya untuk sahabat-sahabat yang melihat-lihat lokasi seperti ini, kalau di dalam dapat rimbun sekali pohonnya, apalagi banyak pohon bambu, itu sebaiknya jangan ya, dikarenakan rawan ular berbisa. Biasanya ular tersebut itu ular yang tidak terlalu besar, warnanya hijau, itu sangat mematikan. Jadi sebaiknya tidak teman-teman, karena ular tersebut biasanya agak samar terlihat karena suka bergelayut di pohon-pohon atau di daun-daun yang warnanya hijau juga. Oke, saya akan melihatnya ke sana. Oh, ini kalau ke sana ini dari sungai yang besar mestinya. Ya, sepertinya begitu. Dan lokasi sungai ini pas mepet dengan kebun warga. Ini saya mau turun ke sini tapi khawatir ini sangat licin sekali. Dan beresiko nanti. Jadi kalau kita sorot dari sini, ini sudah cukup jelas sekali teman-teman ya. Model bangunannya cukup unik. Kalau kita saksikan bersama, ini termasuk bangunan Belanda, ini sudah pasti. Tapi saya akan turun teman-teman, untuk coba melihat lebih dekat, untuk memastikan, menunjukkan pada sahabat-sahabat bahwa ini benar-benar bangunan Belanda. Pertama, bisa kita lihat di bagian batu yang dibangun di sini, itu batunya utuh semuanya, termasuk bagian bawah juga. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Ya teman-teman, astagfirullah, ya Allah. Oke, ya teman-teman. Ya ini posisi bangunan Belanda. Saya sempat terkejut sekali, termasuk barusan yang saya lihat. Itu ternyata di sini dijaga sosok ular yang cukup besar sekali. Bisa dikatakan masuk kategori ular raksasa, tapi dalam goib teman-teman. Dia penghuni sini, dia tidak mau mengganggu dan tidak mau diganggu. Sifatnya karakternya sensitif tapi tidak mau mengganggu. Dia penghuni sini. Ya, oke, saya akan lanjut sebentar. Ya, saya tidak apa-apa. Dikarenakan dia sudah tahu kalau saya niatnya di sini tidak mengganggu. Nah, ini sebagian sana juga cukup unik sekali bangunannya. Sudah jelas-jelas ini bangunan Belanda, hanya saja ada bagian-bagian tertentu yang direnovasi oleh masyarakat. Mungkin untuk pembenahan juga karena termakan ujam, artinya ada yang sedikit-sedikit rusak. Terus di bagian bawah sini, ini seperti bentuk perahu atau kapal. Itu biasanya begitu, bentuk perahu atau kapal bagian ujungnya. Itu biasanya ciri khas di era penjajahan masa Belanda dahulu. Karena zaman Belanda dahulu ke sini, ke Indonesia, itu menyeberangi lautan, mengendarai kapal yang besar-besar, sehingga disimbolkan di setiap sungai yang dibangun oleh bangsa Belanda. Itu ceritanya begitu teman-teman. Oke, sudah jelas teman-teman ya. Baik, saya akan naik kembali. Dan fenomena
ular yang saya lihat tadi barusan itu sejenis ular piton, tapi di alam gaib, bukan ular naga. Ular piton yang cukup besar sekali. Dan sekarang saya sudah naik kembali menaiki sungai tadi. Awalnya tadi saya tidak melihat apa-apa, tidak melihat keganjilan, hanya melihat penuh fenomena sepertinya begitu. Tapi setelah saya menengok ke bawah sini, ini ternyata saya dikagetkan dengan sosok ular gaib yang cukup besar sekali. Sosok ular gaib yang cukup besar sekali, bisa dikatakan masuk kategori ular raksasa. Dia tidak mengganggu, tapi dia sangat agresif. Dia bersarang di sini memang, dan itu tempatnya sejak dahulu. Ya teman-teman, barusan kita sudah menyaksikan bersama-sama, yaitu sebuah sungai yang penuh fenomena menurut saya. Dan tadi apapun yang terjadi, juga apa yang saya lihat, bukanlah saya buat-buat atau bukan saya rekayasa, bukan. Real apa adanya, apapun yang saya saksikan, saya ungkapkan tanpa saya membumbui atau tanpa saya menambahi. Dan memang begitulah fenomena alam. Dan cukup sampai di sini dulu teman-teman ya. Ambil yang positif, buang yang negatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.